Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat ketiganya mengejarnya, Xiaoyan tidak takut. Sekarang ini adalah situasi 3 lawan 2. Dia sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi 2 Daudi. Dan Daudi lainnya diserahkan kepada Nalan King Sue. Xiaoyan berbisik kepada Nalan King Sue. King Sue, kamu hanya perlu melawan 1 orang. Dan sisanya serahkan kepadaku. Nalan King Sue lalu mengangguk. Pergi, Xiaoyan berteriak. Dia dan Nalan King Sue menyerang musuh secara bersamaan. Nalan King Sue langsung bertemu musuh terpendek. Dan dengan sedikit cengkeraman telapak tangan, pedang panjang yang menyilaukan segera keluar. Dan cahaya pedang yang tak tertandingi meledak menyelimuti musuh. Musuh terpendek juga cukup kuat. Melihat Nalan King Sue menyerang dengan cahaya pedang yang tak tertandingi, tinjunya meledak dengan gelombang cahaya yang menyilaukan, seperti lautan kemarahan, tersapu. Keduanya segera terjerat, dan pertempuran sengit diluncurkan di udara. Suara tabrakan energi yang menghancurkan bumi jelas terdengar. Buang, buang. Dengan bantuan sayap api, kecepatan Xiaoyan menjadi sangat menakutkan. Dia muncul di depan Daudi dan membantingnya dengan pukulan. Tidak membiarkan lawan menghindar, langsung meledakkan Kaisar Dou. Setelah memecahkan musuh, Xiaoyan dan sayap api di belakangnya bergegas langsung ke Wang Ji. Melihat Xiaoyan bergegas, seringai muncul di sudut mulut Wang Ji. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung bertemu Xiaoyan dan dengan ringan menepuknya dengan telapak tangan. Dari telapak tangan yang ditembak Wang Ji barusan, Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi energi sedikit pun. Tapi melihat telapak tangan yang lain, Xiaoyan merasakan aura berbahaya yang mendekat dengan cepat. Xiaoyan mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkonsentrasi pada tangan kanannya. Kemudian dia meninju telapak tangan Wang Ji. Duar! Dengan suara tabrakan, Xiaoyan dan Wang Ji mundur beberapa langkah secara bersamaan. Kekuatan Wang Ji ini di luar imajinasi Xiaoyan. Wang Ji jauh lebih kuat dari yang lain, dan Wang Ji cukup terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Meskipun Wang Ji bukan orang penting di alam umur panjang, dia mengenal hampir semua orang di daerah ini. Tetapi dia belum pernah melihat Xiaoyan sebelumnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kalian semua? Mengapa kamu datang ke Pavilion Jilan untuk membuat masalah? Xiaoyan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi tersenyum dan berkata, bukankah kita baru saja makan beberapa buah? Mengapa kalian sangat marah? Wang Ji dengan dingin berteriak, hari ini, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, kamu tidak akan bisa pergi dari sini. Begitu kata-kata itu jatuh, Wang Ji bergegas menuju Xiaoyan lagi. Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Dia tidak takut pada Wang Ji, tetapi dia takut bahwa seiring waktu, dia akan menarik teman Wang Ji yang akan sangat merepotkan. Karena itu pertempuran ini harus diselesaikan dengan cepat. Sayap api di belakang Xiaoyan dengan cepat menghasut, menghindari serangan Wang Ji. Dari segi kekuatan, Wang Ji mungkin lebih lemah dari Xiaoyan. Namun dari segi kecepatan, Wang Ji jauh lebih dari Xiaoyan. Wang Ji dengan panik mengejar Xiaoyan di udara. Tapi setiap kali dia mengejar bayangan Xiaoyan, Xiaoyan selalu beberapa langkah di depannya. Xiaoyan terus menghindar. Pada saat ini Wang Ji sangat tertekan. Dia telah melayani sebagai penjaga di Pavilion Jilan selama bertahun-tahun. Dan dia belum pernah menghadapi musuh yang begitu sulit. Dia lalu berkata, kamu pengecut. Apakah kamu hanya bisa menghindar? Jika kamu laki-laki, mari kita bertarung. Mendengar ucapan Wang Ji, Xiaoyan berhenti menghindar. Xiaoyan tersenyum dan berkata, baiklah, karena kamu sangat ingin bertarung, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Namun, aku tidak bertarung denganmu sendirian. Aku ingin 1 lawan 3, ucap dari Xiaoyan. Wang Ji terkejut dan segera berkata, sungguh anak yang sombong. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku sendirian. Dan kamu harus bertarung dengan kami bertiga. Karena kamu mencari kematian, aku akan melakukannya, memenuhi keinginanmu. Xiaoyan hanya tersenyum. Melihat senyum aneh Xiaoyan,
Wang Ji merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Xiaoyan lalu berteriak, "King Sui, datang ke sisiku." Nalan King Sui pindah dan datang ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan secara alami memeluk pinggangnya. Tubuh Nalan King Sui bergetar dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Ayo kita pergi." Xiaoyan berteriak dingin, dan saat teriakan itu jatuh, Xiaoyan dan Nalan King Sui menghilang. Pada saat yang sama, sebuah suara yang bergema perlahan di kehampaan. "Biarkan kalian semua merasakan kekuatan 23 warna untuk menghancurkan lotus api." Ternyata alasan mengapa Xiaoyan menghindari serangan Wang Ji adalah untuk menciptakan dan menghancurkan teratai api. Pada saat ini dia telah menciptakan teratai api yang terbuat dari 23 jenis api yang berbeda. Kekuatan lotus api seperti itu terlalu menakutkan. Jadi saat dia melemparkan lotus api, dia membawa Nalan King Sui langsung ke dunia batinnya. Teratai api yang indah dan mempesona muncul dari kehampaan. Teratai api ini terdiri dari 23 warna dan ada gelombang kehancuran yang samar tumpah keluar. "Tidak bagus. Mundur!" Pada saat teratai api muncul, Wang Ji merasa ada sesuatu yang salah. Dia membuat keputusan tegas dan berteriak kepada dua lainnya. Dan dia mulai melarikan diri dengan cepat. Duar! Namun tepat saat Wang Ji hendak melarikan diri, lotus api meledak dengan warna-warni cemerlang. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit. Pada saat ledakan, di sekitarnya langsung ditelan oleh api yang mengerikan. Puncak 10.000 jang di bawah berubah menjadi tanah merah dalam sekejap. Wang Ji dan dua lainnya dibakar menjadi abu oleh api yang mengerikan tanpa kecuali. Teratai api yang terkondensasi dari 23 jenis api yang berbeda sangat menakutkan. Bahkan orang kuat seperti Heidi tidak akan berani menghadapinya secara langsung, apalagi Wang Ji dan yang lainnya. Namun meskipun kekuatan ledakan lotus api itu menakutkan, tablet batu kuno yang diukir dengan kata-kata alam umur panjang tidak rusak sama sekali. Tablet batu kuno yang tinggi berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah telah ada selamanya, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat melukainya. Setelah beberapa saat, lusinan pita datang dari langit. Melihat lautan api yang tak berujung di depan mereka, semua orang terlihat ketakutan. Jelas suara ledakan barusan membuat mereka khawatir. Mereka melihat ke lautan api untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun, dan pergi satu demi satu. Setelah mereka pergi, Xiaoyan meraih tangan Nalan King Sui dan berjalan keluar dari dunia batinnya. Teratai api yang terbentuk dari perpaduan 23 jenis api yang berbeda memang sangat menakutkan dan secara langsung membunuh 3 orang kuat Daudi. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa membuat satu lotus api seperti itu dalam waktu singkat. "Ayo cepat temui Jiu Bei dan Linglong." Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Nalan King Sui. Nalan King Sui mengangguk dan kemudian keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya, menembak ke arah kekosongan yang jauh. Setelah setengah hari, Jiu Bei dan Linglong berhasil menyingkirkan pengejaran mereka dan bergabung dengan Xiaoyan dan Nalan King Sui. Setelah keempatnya bertemu, mereka terbang ke timur. Dunia ini sangat luas dan tidak terbatas. Sekarang mereka baru di sini. Mereka tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini. Jadi mereka perlu membiasakan diri dengan lingkungan di sini sesegera mungkin. Ada banyak hal yang perlu mereka ketahui, seperti dunia macam apa ini. Bagaimana tingkat daya dibagi di sini. Di dunia ini, karakter mana yang tidak bisa diprovokasi. Singkatnya ada banyak hal yang perlu mereka ketahui. Di dunia ini, Daudi yang kuat hanya bisa menjadi penjaga kebun peri. Memikirkannya saja tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu Xiaoyan dan yang lainnya harus berhati-hati. Jika tidak, jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi keberadaan yang menakutkan, itu akan sangat merepotkan. Xiaoyan dan yang lainnya datang ke langit di atas kebun peri lagi. Tetapi alih-alih mencuri buah peri, mereka terbang langsung di sepanjang kebun peri. Melihat kompleks bangunan besar di kejauhan, Jiu Bei lalu berkata, "Sungguh kompleks bangunan yang luar biasa. Kuil yang sangat indah." Nalan King Sui juga memuji. Di tempat yang jauh itu, ada komunitas bangunan besar, dan kuil-kuil megah berjajar satu persatu. Kuil raksasa yang kuno dan elegan
diselimuti kabut dan dikelilingi oleh awan keberuntungan, terlihat sangat suci. Pemandangan di sekitar kuil sangat indah dan terlihat sangat damai. Bunga-bunga aneh bermekaran di sekitar kuil, rumput yau di lantai dan semua jenis pohon yang jernih seperti batu giok memancarkan cahaya suci. Di antara pohon-pohon itu, banyak burung dan hewan langka berjalan santai di tanah. Di antara berbagai kuil, satu persatu wanita cantik terus-menerus masuk dan keluar dari setiap kuil. Penampilan para wanita ini cukup bagus, dan jika mereka ditempatkan di benua Qi asal, mereka pasti akan dianggap sebagai wanita cantik kelas 1. Xiaoyan dan Jiubai sedang memanjakan mata mereka, terutama Jiubai. Dia adalah naga besar. Melihat begitu banyak wanita cantik, dia bahkan meneteskan air liur. Di sini mereka benar-benar melihat seorang malaikat. Tentu saja tingkat malaikat di sini tidak tinggi. Yang tertinggi adalah Serapim. Serapim juga disebut malaikat suci. Dan kekuatan mereka setara dengan melawan orang suci. Tapi bagi Xiaoyan dan yang lainnya, Serapim bukanlah ancaman sama sekali. Malaikat adalah simbol kecantikan. Dan bidadari yang ada di hadapan ini bisa dikatakan yang terbaik di antara bidadari. Jiubai menatap malaikat-malaikat cantik itu dengan mata menyipit, dan air liurnya menetes. Dia lalu menyarankan kepada Xiaoyan, "Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat malaikat secantik ini, Xiaoyan. Mengapa tidak? Kita menangkap malaikat itu aja. Berbahagialah. Kita bisa berbahagialah dengan mereka. Itu pasti tidak buruk," ucap dari Jiubai. Mendengar ini wajah Nalan Qingsue berubah. Dan dia berkata dengan marah, "Kalian sangat kotor. Abaikan saja." Tampaknya Nalan Qingsue benar-benar marah. Dia terbang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Linglong juga berkata, "Jika kamu benar-benar melakukan itu, aku akan menjadikanmu pelayan." Setelah Linglong selesai berbicara, dia bergerak dan mengejar Nalan Qingsue. Melihat kedua gadis itu pergi, Xiaoyan merasa tidak berdaya. Melirik Jiubai dengan jijik dan berkata, "Kamu bisa memikirkan hal kotor seperti itu." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga mengejar keduanya. Dalam waktu singkat, Jiubai telah mengkhianati kerabatnya dan meninggalkan tanah dan menjadi penyendiri. Dia lalu berkata pada dirinya sendiri, "Ada apa? Aku hanya membicarakannya, dan aku tidak akan benar-benar melakukan itu." Dia mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia sudah membuat rencana untuk menangkap malaikat di dalam hatinya. Saat ini dia juga mengejar ketiganya. Xiaoyan, Nalan Qingsue, Jiubai, dan Linglong. Setelah banyak penyelidikan, mereka akhirnya memahami beberapa informasi penting. Pertama-tama Xiaoyan dan yang lainnya tahu bahwa kompleks bangunan yang besar yang mereka lihat sebelumnya adalah milik tempat yang disebut Papiliun Jilan. Dan kebun peri yang mereka curi sebelumnya termasuk dalam lingkup pengaruh Papiliun Jilan. Pemilik Papiliun Jilan adalah Peri Jilan. Kekuatannya tak terduga. Dia sangat bergengsi. Lebih jauh lagi karena dia berhubungan baik dengan peri tanpa hati. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia dalam umur panjang. Informasi lain yang lebih penting adalah bahwa di Papiliun Jilan ini, konferensi abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diadakan. Konferensi abadi adalah pertemuan besar yang diadakan setiap 10 tahun di hari umur panjang. Lokasinya tidak ditentukan setiap kali. Dan konferensi abadi ini diadakan di Papiliun Jilan kali ini. Setelah mendapatkan berita tentang pertemuan abadi, Jiubai tiba-tiba berteriak, "Xiaoyan, ini adalah pertemuan abadi. Sangat langka. Dikatakan bahwa nektar embun giok legendaris dapat diminum di pertemuan abadi. Kita harus mengikutinya." Linglong lalu berkata, "Aku khawatir kamu tidak hanya akan meminum nektar embun giok. Tujuanmu yang sebenarnya mungkin adalah menangkap malaikat untuk bahagia." Ketika Linglong mengatakan masalah utama, wajah Jiubai memerah, tetapi dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Ada apa? Aku hanya menangkap malaikat untuk bahagia. Cantik itu umum untuk semua orang, yaitu normal untuk laki-laki," ucap dari Jiubai. Linglong lalu berkata, "Jika kamu ingin pergi sendiri, aku tidak akan menemanimu." "Baiklah, aku akan pergi. Aku tidak takut," Jiubai berkata dengan marah. Dia benar-benar ingin pergi ke konferensi abadi sendirian.
tetapi Xiaoyan menghentikannya. Jiu Bei bertanya pada Xiaoyan, "Xiaoyan, apakah kamu akan pergi?" Xiaoyan lalu berkata, "Mengapa aku tidak akan pergi ke konferensi abadi yang begitu penting?" Xiaoyan lalu mengangguk dan tersenyum, lalu segera menjelaskan, "Jika aku menghadiri konferensi abadi ini, ada 3 alasan. Pertama, kami tidak akrab dengan tempat ini. Di konferensi, kita bisa mengenal banyak orang hebat dan memiliki beberapa pemahaman tentang dunia ini. Kedua, aku berjanji kepada Heidi untuk membantunya menemukan keberadaan Dewa Laut dengan mata reinkarnasi. Dan di konferensi ini, aku dapat menanyakan tentang itu. Ketiga, tujuan utama kunjunganku ke umur panjang ini adalah untuk menemukan istriku Xun-Er. Dan Xun-Er kemungkinan besar akan muncul di konferensi keabadian. Poin ketiga ini juga merupakan pilihan untuk berpartisipasi dan alasan utama untuk pergi ke konferensi abadi." Setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Nalan Kingsue tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, karena kamu telah memutuskan untuk pergi, maka aku akan menemanimu juga." Linglong lalu berkata, "Aku akan menemanimu juga," ucap dari Linglong. Berpartisipasi dalam konferensi abadi dapat dikatakan sangat berbahaya, tetapi kedua wanita itu masih menemaninya dalam petualangan yang cukup menggerakkan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Tidak, untuk konferensi abadi ini, aku akan pergi dengan Jiu Bei. Kalian tidak bisa pergi. Kali ini, semakin sedikit orang pergi ke konferensi abadi, semakin baik. Aku awalnya berencana untuk pergi sendiri, tetapi melihat bahwa Jiu Bei sangat ingin berpartisipasi, aku akan pergi bersamanya. Baiklah, mari kita cari tempat tinggal dulu dan menetap. Ketika kami berpartisipasi dalam konferensi abadi, kalian akan tinggal di kediaman terlebih dahulu. Setelah kami berpartisipasi dalam konferensi abadi, kami akan kembali dengan kalian," ucap dari Xiaoyan. Semua orang tidak memiliki pendapat tentang kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya mulai mencari tempat yang cocok untuk tempat tinggal di dekatnya. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah gua besar di tengah gunung dekat Pavilion Jilan sebagai tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Lokasi yang dipilih Xiaoyan sangat menguntungkan. Tempat ini sangat dekat dengan Jilan Pavilion, namun kebetulan terpisah dari bangunan sekitar Jilan Pavilion. Jadi tidak akan ada penjaga Jilan di sini. Oleh karena itu, relatif aman untuk tinggal di sini. Apalagi di lereng bukit tempat mereka tinggal, mereka bisa melihat dengan jelas situasi kompleks bangunan tersebut. Mereka berpikir dengan cara ini, mereka dapat dengan jelas melihat situasi konferensi abadi di sini. Saat ini beberapa orang tinggal di dalam gua. Ada banyak gua kecil yang terpisah di gua besar ini, dan keempatnya tinggal di satu gua. Setelah menetap, Jiu Bei, Linglong, dan Nalan Kingsue pergi untuk menanyakan tentang pertemuan abadi. Dan Xiaoyan tidak keluar, tetapi mengunci dirinya di dalam gua. Masih ada sebulan sebelum pembukaan konferensi abadi. Berpartisipasi dalam konferensi abadi bisa dikatakan berbahaya. Jadi dia harus benar-benar siap sebelum konferensi. Selama sebulan ini, Xiaoyan mengunci dirinya di dalam gua dan terus membuat teratai api. Tentu saja teratai api ini berbeda dari teratai api yang dia buat sebelumnya, tetapi teratai api yang telah dia tingkatkan. Buddha Puri Huolian tidak diragukan lagi adalah kekuatan terbesar Xiaoyan, dan juga metode serangannya yang paling mematikan, terutama teratai api penghancur yang dia gabungkan dengan 23 jenis api yang berbeda. Bahkan jika dia adalah Daudi yang kuat, jika dia terkena langsung olehnya, dia akan musnah di tempat. Namun meskipun teratai api jenis ini sangat kuat, ia membutuhkan banyak sumber daya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya dapat membuat satu teratai api pemusnah seperti itu dalam waktu singkat. Setelah membuat teratai api 23 warna, Xiaoyan akan menjadi lemah dalam waktu singkat, yang sangat berbahaya dalam pertempuran. Oleh karena itu, Xiaoyan berpikir untuk meningkatkan teratai api. Di masa lalu, lotus api dilepaskan segera setelah dibuat. Dan dia ingin meningkatkan lotus api menjadi lotus api yang bisa disimpan. Setelah memiliki ide ini, Xiaoyan segera mulai bertindak. Namun ide meningkatkan lotus api terlihat sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk diterapkan. Meskipun tidak mudah untuk meningkatkan lotus api, jika Xiaoyan serius, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Setelah percobaan dan penelitian berulang kali,
Xiaoyan akhirnya berhasil menciptakan teratai api pertama yang ditingkatkan, teratai api statis. Seperti yang kita semua tahu, nyala api terus-menerus berdenyut, sedangkan lotus api statis benar-benar diam. Setidaknya terlihat statis di mata orang lain. Meskipun kekuatan teratai api diam tidak sebesar menghancurkan teratai api ini memiliki efek khusus pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, pembuatan lotus api statis tidak memerlukan energi yang terlalu banyak, sehingga dalam waktu singkat dapat diproduksi lotus api statis dalam jumlah yang banyak. Tentu saja kekuatan lotus api statis juga ditentukan oleh jumlah api yang berbeda yang menyatu. Xiaoyan membagi lotus api statis menjadi 3 tingkatan, sesuai dengan jumlah api pusi di lotus api statis. Lotus api statis umum, lotus api statis besar, dan lotus api statis super. Teratai api yang dibentuk oleh perpaduan 2 hingga 10 api yang berbeda adalah lotus api statis umum. Teratai api yang terdiri dari 11 hingga 22 api yang berbeda adalah lotus api statis yang besar. Dan teratai api yang terbentuk dari perpaduan 23 api yang berbeda adalah teratai api super statis. Yang paling menakutkan secara alami adalah lotus api super statis yang dibuat oleh 23 api yang berbeda. Tetapi produksi lotus api super statis mengkonsumsi banyak energi yang terlalu menakutkan, yang tidak cocok untuk diproduksi massal. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya membuat 3 lotus api statis seperti itu. Selama sebulan ini, Xiaoyan menciptakan sejumlah besar lotus api statis besar yang digabungkan oleh 15 api yang berbeda. Kekuatan lotus api statis besar tidak lemah. Bahkan jika Daudi dipukul secara langsung, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Dan yang paling penting, sumber daya yang dibutuhkan untuk lotus api statis yang besar relatif tidak terlalu menakutkan dan dapat diproduksi secara massal dalam waktu singkat. Sebenarnya prinsip dan proses pembuatan lotus api statis tidak rumit. Pembentukan teratai api tidak lebih dari penggunaan kekuatan jiwa yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara berbagai api yang berbeda. Selama keseimbangan ini tidak rusak, teratai api tidak akan meledak. Proses Xiaoyan menciptakan lotus api statis pertama-tama memperkuat kekuatan jiwa di lotus api. Di permukaan setiap jenis api yang menyatukan lotus api, dia membungkus setiap jenis api dengan cahaya yang melindungi tubuh. Dengan cara ini, ketika api yang berbeda menyatu, tolakan timbal balik akan jauh lebih kecil. Selain cahaya mendalam yang melindungi tubuh, Xiaoyan menembakkan cahaya ruang di permukaan api aneh. Dengan 2 perlindungan cahaya dan perlindungan tubuh, lotus api statis dapat bertahan selama jangka waktu tertentu tanpa meledak. Setelah teratai api menyatu, Xiaoyan juga memasang lapisan pelindung tubuh, lapisan cahaya, dan lapisan segel jiwa di permukaan teratai api. Selain itu, ada banyak larangan kompleks yang dipasang di lotus api. Dengan cara ini, lotus api statis selesai. Karena banyak batasan yang ditetapkan, energi lotus api statis telah sepenuhnya disegel dan tidak akan ada tumpahan. Selain itu, dia juga menambahkan sesuatu ke bagian luar teratai api yang membuat teratai api statis tampak kokoh. Dari luar, lotus api statis terlihat seperti patung lotus berwarna-warni tanpa bahaya. Tidak ada yang mengira bahwa teratai api yang tampaknya tidak mencolok seperti itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Teratai api statis akan menghasilkan efek tak terduga selama pertempuran. Konferensi abadi akan segera hadir, dan alasan mengapa Xiaoyan meningkatkan lotus api saat ini secara alami memiliki niatnya. Dalam waktu setengah bulan, Xiaoyan menghasilkan lotus api statis ini dalam jumlah besar. Xiaoyan masih memiliki ketidakpuasan dengan lotus api statis, yaitu lotus api statis dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu. Tapi lotus api semacam ini hanya bisa diledakkan oleh Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya. Dengan kata lain, lotus api statis ini hanya dapat digunakan oleh Xiaoyan sendiri dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, Xiaoyan mencoba segala cara untuk mengembangkan teratai api yang dapat digunakan siapa saja. Setelah melakukan beberapa perbaikan pada lotus api statis, Xiaoyan akhirnya mengembangkan lotus api yang dapat digunakan siapa saja. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah!